Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hidayatul Mustafid, NIM awal 19 akhiran 14. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari tugas part 1 kemarin yang membahas crawl berita. Nah, pada video yang sebelumnya saya sudah membahas cara crawling beritanya, kita sudah dapat isi berita. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pre-processing text dan juga membuat TF-IDF-nya. Nah, sekarang kita importkan ini dulu, pandas, NLTK untuk stop word, NLTK untuk tokenizing, lalu NumPy, lalu juga stammer factory dari Sastrawi. Kita jalankan. Lanjut kita ekspor file isi berita. Nah, ini berita yang sudah kita crawling. Selanjutnya kita melakukan proses stopword. Pada proses stopword ini juga terdapat langsung kita masukkan tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata, lalu juga langsung kita masukkan ke stopwordnya setelah menjadi kata-kata dan juga huruf kecil huruf besarnya dijadikan semua huruf kecil, lalu menjadi kata-kata, lalu stopword jalan. Nah, ini saya perlihatkan isi dari stopwordnya. Agak memakan proses waktu yang cukup lama. Nah, ini hasil dari stopword yang berita pertama. Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Pekan Jumat Kota Tangerang. Pasien dirawat menjalani isolasi mandiri aktif berkurang. Mungkin ada beberapa yang kurang pas karena kan mungkin kurang lengkap stopwordnya. Lalu kita lanjut saja di proses stemming. Kita proses stemming ini menggunakan library dari Sastrawi. Jadi di sini dari tiap kata-kata yang dipecah tadi saya masukkan jadi satu kalimat dokumen. Jadi satu berita itu menjadi satu kalimat dan dimasukkan ke dalam array stemming. Nah, jadi satu kalimat, lalu di stem. Setelah hasil stemmingnya berdokumen selesai, lalu dimasukkan ke dalam array stemming. Seperti itu. Proses stemming ini memakan waktu yang lebih lama dari stopword-nya sendiri. Jadi harap sabar menunggu supaya nanti dikira looping terus infinity loop, malah dihentikan. Jadi emang prosesnya agak lama. Jadi harap bersabar. Baik, prosesnya sudah selesai. Ini nanti saya potong karena prosesnya berlangsung sangat lama, yaitu 4 menit sendiri. Jadi lanjut, kita proses stemming sudah selesai. Lalu kita lanjut ke export ke CSV-nya. Kita siapkan dulu data yang di atas, yaitu berisi judul dan label. Nah, setelah itu kita masukkan isi berita final yang sudah kita lakukan processing text-nya.
Nah, di sini sudah muncul hasil stemmingnya tadi. Nah, selanjutnya kita proses menjadi CSV terang. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Hasil text processing. Kita load. Nah, di sini sudah keluar. Jadi ada judul, label, dan isi beritanya. Isi beritanya sudah tinggal seperti ini. Tidak ada tanda baca dan 3 angka. Sudah terstem dan support dengan baik. Lanjut. Selanjutnya kita lakukan proses TF-IDF. Nah, TF-IDF ini akan membaca data yang sudah kita proses di text processing ini. Nah, kita menggunakan TF-IDF dari scikit-learn. Pertama kita import datanya, data frame, hasil text processing, judul, label, isi berita. Lalu kita ubah bagian isi beritanya menjadi bentuk list. Nah, jadi tiap berita akan menjadi tiap satu dokumen akan menjadi seperti ini. Jadi setelah dimasukkan dalam list. Ya, selanjutnya kita panggil convectorizer, akan menghitung vektornya untuk menghitung nanti TF-IDF-nya. Jalankan sesuai scriptnya. Nah, di sini kita akan menampilkan strong frekuensinya, yaitu berapa banyak sih munculnya kata ini di tiap dokumen. Nah, di sini kita TF-IDF transform, lalu kita ke convectorizer, lalu kita fit transform isi beritanya. Nah, jadi array. Jadi biar kita mudah masukkan data frame-nya ke data frame DF-TF ini. Data frame dan frekuensinya agar kita mudah membaca datanya. Setelah itu kita boleh memasukkan datanya ke TF ini, ke CSV. Bisa masukkan. Coba kita lihat. Sebenarnya ini tidak usah dibuat CSV juga tidak apa-apa, karena kita nanti cuma butuh TF-IDF-nya. Kita lihat saja TF CSV. Yang berjalan agak lama. Nah, sudah. Sepertinya cukup berat. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Di tiap munculan kata, 1, ada 2, ada 3. Lalu selanjutnya kita buat TF-IDF-nya.
Nah, di sini kita jalankan TF-IDF. Berbeda dari yang tadi, TF-nya sedikit perubahan, yaitu yang di sini kita datanya menggunakan bukan data isi berita, tetapi data yang hasil TF-nya, term frekuensinya. Ini data term frekuensi. Nah, sebagai parameternya. Kalau yang tadi term frekuensi menggunakan isi berita sebagai parameternya. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan ke data frame, kita tampilkan. Jadi seperti ini. Nah, jadi 0,0, sekian TF-IDF-nya. Setelah itu proses TF-IDF selesai, kita boleh masukkan ke dalam CSV langsung. Tapi proses ini kita langsung seperti ini saja. Karena kita juga butuh judul berita dan label berita. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Update 22 April, kasus COVID bertambah. Judul berita yang tadi. Selanjutnya kita jalankan TF-IDF to CSV-nya. Nah, kita dapat melihat hasil TF-IDF-nya di sini. TF-IDF label. Load. Kok sepertinya terlalu berat Excel-nya. Untung tidak crash. Alhamdulillah. Nah, di sini kita melihat angka eksponensial, di komanya terlalu banyak mungkin. Nah, di sini ini merupakan TF-IDF-nya. Yang selanjutnya kita proses menjadi ke reduksi dimensi sebelum di clustering. Ya, sampai di sini video text processing dan TF-IDF-nya. Selanjut kita nanti bertemu dengan video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.